Anda, sekarang saya tanya, ketika Anda diproses, diuntel-untel oleh Allah, ketika saat dari tanah sampai menjadi bayi, diproses lewat perut ibu, diproses lewat makanan, Anda sekalian tahu? Apakah Anda bisa merasakan proses kejadian Anda? Saat dari tanah sampai menjadi bayi, Anda bisa menyaksikan itu semua? Inilah kebenaran. Jadi ikutilah kebenaran, jangan kau ikuti dirimu sendiri. Jangan kau ikuti hawa nafsumu, agar kau tidak angen-angen imanmu kepada Tuhanmu. Jadi awal akhir kita ya ndak tahu apa-apa, karena awal dan akhirnya Allah Dewe yang memerankan, yang menjadikan, yang mengembalikan manusianya. Jadi hati kita ojo umek dewe. Ayo, logikanya kan demikian. Masa ketika ditanam di tanah Anda bisa merasakan siksa, sementara Anda sudah kembali di sisi Allah? Sementara hidup sudah terkuasai lagi oleh uripe Allah, seperti halnya ketika Anda belum ada di dunia ini. Masa Anda tahu semua itu? Masa Anda bisa merasakan semua itu? Nah, jadi sempurnanya badan ini, surganya badan ini, ketika badan kembali menjadi tanah. Karena asal usulnya badan dari tanah, itulah sebaik-baiknya tempat kembali. Karena surganya badan adalah tanah, tempat awal penciptaan badan. Jadi jangan takut, karena kematian itu sebenarnya indah. Kematian itu membahagiakan. Kenapa Anda takut saat Anda mendengar kematian? Karena iblis dan setan tak mau dirinya dikembalikan. Karena kita selama ini jadi hambanya iblis dan setan, jadi takut bila ada kata-kata kematian. Seolah kematian itu menakutkan, padahal di sisi Allah kematian itu sangat indahnya. Itulah taman-taman Firdaus bagi hamba-hamba yang sudah menjadi kekasih Allah di dalam kematiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimanakah nasib manusia setelah kematiannya? Nasib manusia setelah kematian, jasadnya sama dengan nasib manusia awal diciptakannya dari tanah sampai menjadi bayi saat lailan malam hari, ketika manusianya belum ada. Yorano popolan orano sopo-sopo, enjoy saja. Jadi jangan bingung-bingung rasanya nanti setelah mati bagaimana. Tidur saja Anda tidak bisa merasakan, kok ingin tahu rasanya mati. Mati itu rasanya ya enak, bro. Ketika Anda mendapatkan sebuah masalah yang pelik, ketika Anda mendapatkan keadaan-keadaan yang tidak mengenakkan hati Anda, bila Anda merasa berkuasa atas semua keadaan yang tidak Anda sukai, bila Anda merasakan menerima sebagai penguasa keadaan masalah yang Anda hadapi, ketika Anda merasa berkuasa atas semua masalah-masalah Anda disiksa apa enggak dengan masalah itu? Anda dihukum atau tidak dengan masalah itu? Anda diazab atau tidak dengan masalah itu? Anda dibakar atau tidak dengan masalah itu? Itu terjadi bila diri Anda, diri kita, hawa nafsu kita masih merasa sebagai penguasa atas segala peristiwa-peristiwa, sebagai penguasa atas segala masalah-masalah yang terjadi di depan kita. Sehingga kita ya disiksa, akhirnya stres, akhirnya banyak penyakit yang menimpa diri kita. Kenapa? Karena hati kita sakit, ya akhirnya badannya ikut terkena penyakit.
Dengan Anda ketika menghadapi ujian-ujian ketakutan itu, ujian-ujian yang tidak mengenakan, Anda tidak hiraukan ujian itu. Karena ujian datangnya dari Allah, maka persembahkanlah kepada Allah lagi. Anda tinggal enjoy saja. Karena semua keadaan hanya Allah yang mendatangkan. Semua keadaan hanya Allah yang menyelesaikan. Bukan kita yang bisa menyelesaikan itu semua. Bila kita merasa bahwa diri kita yang bisa menyelesaikan masalah-masalah itu, maka tersiksalah kita, terbakarlah kita, hingga kita dibakar di anar jahanam ini. Jadi jahanam itu ada ketika masih ada langit dan bumi. Jahanam itu ada ketika Anda masih ada. Ketika Anda sudah mati besok, ya sudah tidak ada lagi anarnya. Karena bahan bakarnya sudah kembali ke asalnya. Karena badan dan hidup sudah tak kuasa lagi manusia mengaku-akuinya. Ketika manusianya sudah wafat, sudah selesai, tamat sudah. Jadi kebanyakan manusia menyangka setelah kematian besok ada siksa kubur, azab kubur, karena apa yang disaksikan manusia dinilai sebagai versinya hawa nafsunya, ya disiksa sendiri. Karena sesungguhnya itulah bayang-bayang, itulah cermin manusia itu sendiri yang selama ini sudah terjadi siksa kuburnya. Mana kuburnya? Badan-badan yang diaku-akunya, inilah kuburannya. Mana siksaan dan azab yang pedihnya ketika kita merasa menjadi Tuhan di dalam kehidupan ini. Itulah siksa dan azabnya. Apinya bukan seperti api korek, api dunia begini. Apinya sangat menyakitkan hatimu. Abadan abada, selama-lamanya, hingga waktu yang ditentukan. Kapan datangnya waktu yang ditentukan? Kiamat, saat Anda berbaiat. Itulah waktu yang ditentukan, atau ketemu dengan baiatul akbar, dengan azab yang pedih, syakaratul maut. Itulah waktu yang ditentukan ketika berakhirnya kita diperankan oleh Allah, disucikan dengan paksa dan siksa, atau disucikan dengan rela dan ridho saat manusianya masih hidup, masih sehat seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, kami minum dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah sekelumit pembahasan tentang nasib-nasib badan-badan manusia yang masih diaku-akui sebagai milik manusianya. Maka lepaskanlah kepemilikanmu, maka amanlah dirimu dari nasib-nasib badan-badanmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi khususnya, dan semoga kita semua para pecinta, para jamaah uripi Allah, dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, semoga saya dan kita semua dan seluruh manusia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti, tak usah diminta lagi, pasti Allah ridho kepada semua apa yang diciptakannya. Akan tetapi kitalah yang selama ini tidak ridho bila Allah itu Tuhan. Akan tetapi kita hanya ridho bila kita, hawa nafsu kita inilah yang berkuasa atas diri kita. Selama ini kita ridho atas itu. Akan tetapi percayalah wahai seluruh manusia, Allah pasti ridho kepadamu semua, karena dirimu diciptakan oleh Allah dan dikembalikan kepada Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca, langgengkan dalam hati kita sholawat dhalimin daf'ul bala, agar
zalim-zalimnya hawa nafsu ini bisa kita kembalikan kepada hak ciptanya Allah, bukan hak cipta manusianya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.